yang pertama, ciri-ciri kepribadian ini yaitu pentingnya kognisi dalam pembelajaran. Teori belajar kognitif menegaskan bahwa proses kognisi seperti persepsi, perhatian, ingatan, pemecahan masalah, dan pemikiran abstrak berperan penting dalam pembelajaran individu, memproses informasi dari lingkungan, dan mengintegrasikannya dengan pengetahuan yang ada untuk membangun pemahaman yang baru. Yang kedua, ciri-cirinya yaitu penggunaan strategi kognitif. Teori ini mengakui pentingnya strategi kognitif, yaitu teknik atau pendekatan yang digunakan individu untuk membantu memproses informasi. Strategi ini dapat berupa mengelompokkan informasi, membuat gambaran mental, atau mengaitkan pengetahuan yang sudah ada. Ciri-ciri yang ketiga yaitu peran aktif individu. Peran aktif individu di sini sangat penting karena dalam teori belajar kognitif juga menekankan peran aktif individu dalam proses pembelajaran karena setiap orang memiliki cara berpikir yang berbeda dan juga unik. Dan ciri-ciri keempat yaitu konsep skema. Skema adalah struktur mental yang digunakan untuk mengorganisasi pengetahuan. Dan ciri-ciri yang kelima yaitu belajar dari kesalahan atau evaluasi. Jadi, teori belajar kognitif ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu pentingnya kognitif dan pembelajaran. Yang kedua penggunaan strategi kognitif. Yang ketiga peran aktif individu. Yang keempat konsep skema. Dan yang kelima belajar dari kesalahan atau evaluasi. Yang ketiga, teori belajar kognitif juga memiliki jenis-jenisnya, yaitu teori pengolahan informasi. Teori pengolahan informasi menggambarkan otak manusia sebagai pemproses informasi yang aktif. Ketika individu menerima informasi, otak akan mengkodenya, mengorganisasikannya, dan menyimpannya untuk diproses lebih lanjut. Teori ini juga menekankan pentingnya atensi dan memori dalam pembentukan pengetahuan baru. Jenis yang kedua yaitu teori belajar koneksi atau connectional learning. Teori ini juga dikenal sebagai teori belajar jaringan atau neural network. Teori belajar koneksi menekankan bagaimana hubungan antara sel-sel di otak membentuk representasi mental dan asosiasi antara informasi. Jaringan syarat beradaptasi berdasarkan pengalaman dan pelatihan untuk membentuk pola koneksi yang lebih kuat yang mencerminkan pembelajaran. Dan jenis yang ketiga yaitu teori belajar sosial kognitif. Teori ini dikembangkan oleh Albert dan Dirac dan menekankan pentingnya pembelajaran melalui observasi dan interaksi sosial. Individu belajar dari orang lain melalui proses perhatian, potensi reproduksi, dan motivasi. Teori belajar sosial kognitif juga mencakup konsep diri evaluasi dan keyakinan diri dalam proses pembelajaran. Dan jenis yang terakhir yaitu teori konstruktivis kognitif. Teori konstruktivis kognitif berpendapat bahwa individu secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan refleksi pribadi. Proses ini melibatkan pembentukan konsep dan skema berdasarkan pengalaman nyata, serta mengasimilasi pengetahuan baru ke dalam kerangka kognitif yang ada. Baik, selanjutnya Ahilman Abdul Raif. Saya lanjutkan. Manfaat teori belajar kognitif. Manfaat teori belajar kognitif diantaranya meningkatkan pemahaman, membantu untuk menerapkan konsep baru, membantu mempelajari hal baru dengan cepat, dan meningkatkan keterampilan problem solving. Kelebihan dan kekurangan belajar kognitif. Kelebihannya yaitu proses belajar akan lebih kreatif, inovatif, dan membuat belajar jadi mudah dipahami. Itu diantara kekurangannya agak sulit dipahami. Nomor 2,
tidak dapat diaplikasikan ke semua tingkat pendidikan. Itu kekurangan dia. Implementasi teori belajar kognitif. Praktek nyatanya bagaimana sih di antara contoh-contoh praktek nyata implementasinya seperti apa sih? Di antaranya adalah satu, memanfaatkan strategi metakognisi, yaitu metakognisi merujuk pada pemahaman seseorang tentang proses kognitif mereka sendiri. Penerapan teori belajar kognitif dapat melibatkan pengulangan kemampuan metakognitif siswa agar mereka dapat mengenali cara berpikir dan strategi pembelajaran yang paling efektif. Implementasi yang nomor 2 diantaranya implementasi yang nomor 2 yaitu penerapan pembelajaran berbasis masalah, yaitu salah satu pendekatan yang sesuai dengan teori belajar kognitif adalah pembelajaran berbasis masalah. Metode ini memampukan siswa untuk menggunakan keterampilan kognitif mereka dalam memecahkan masalah atau situasi yang relevan dengan kehidupan mereka. Contoh implementasi yang ketiga yaitu pemanfaatan pengajaran kolaboratif. Teori belajar kognitif menekankan pada peran interaksi sosial dalam pembelajaran. Dengan menerapkan metode pengajaran kolaboratif, siswa dapat saling berdiskusi, berbagi ide, dan membantu satu sama lain dalam memahami materi pembelajaran. Contoh implementasi yang keempat adalah penggunaan teknologi augmented reality atau VR dan virtual reality. Nah, penggunaan teknologi ini dapat meningkatkan pengalaman pembelajaran dengan menciptakan lingkungan belajar yang imersif. Imersif itu artinya mendalam secara mendalam. Teori belajar kognitif menekankan pentingnya konteks dalam memahami dan mengasimilasi informasi atau menyerap atau mengakumulasi informasi. Dengan teknologi IR dan VR ini, siswa dapat mengalami situasi nyata secara virtual yang memungkinkan mereka untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam dan terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Jadi teknologi ini adalah digunakan untuk media dalam teori belajar kognitif. Saya contohkan teknologi IR itu dunia nyata tapi ada digitalisasi. Contoh yang dulu ada game Pokemon itu kan ketika kita mengarahkan HP ke suatu tempat yang ada di ke suatu tempat itu di HP seperti muncul digital seperti ada bolanya begitu. Itu teknologi. Kalau VR itu seperti yang kalau kita nonton di layar tapi seolah dari dunia nyata ke dunia maya tapi seolah-olah nyata gitu. Itu teknologi. Nomor 5, memanfaatkan pendekatan pengajaran berbasis input. Pengajaran berbasis input atau penyelidikan melibatkan siswa dalam mencari jawaban atas pertanyaan atau masalah yang menarik bagi mereka. Dalam konteks teori belajar kognitif, pendekatan ini merangsang proses berpikir kritis dan memperkuat kemampuan metakognisi. Siswa diajak untuk mengajukan pertanyaan, mengumpulkan dan menganalisis informasi, serta mencapai pemahaman baru melalui proses eksplorasi yang aktif. Nah, dari sini siswa menjadi aktif, eksplorasinya itu sangat tinggi. Kesimpulan,